Kenapa ya beda? Beda ngirim ya, Iya Prof, Pak mohon maaf. Indra? Iya Prof, mohon maaf Prof. Saya tadi kirim yang sesi pagi tadi Prof, yang Prof Wahyudin Prof, mohon maaf Prof. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Mohon maaf teman-teman. Tadi Mbak Aulia juga masuk ke sana sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurang nyamanan ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ada di WA tetapi terhapus jadi hilang itunya list jadwal yang didapat dari sana gitu. Eh, Sebentar saya. Kalau melihat tentang kuliah kita itu masih di eh, geometri. Geometri ini kajian yang sangat luas banget ya. Seluas bola dunia. Ya, karena di dalamnya mengkaji tentang bola juga ya, bola gitu. Tapi Anda kan sementara ini sudah mengetahui berbagai rumusan di dalam bangun geometri ruang atau bidang, misalkan ketika seseorang mencari volume limas, misalkan sepertiga luas alas kali tinggi misalkan ya. Kemudian bukan luas, volume ya. Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi gitu. Sampai ke kerucut sepertiga luas alas kali tinggi juga kerucut sama ya. Kemudian volume tabung luas alas kali tinggi, volume bola 4/3 pi r kuadrat, luas bola pi r pangkat 4 pi r pangkat 2 begitu ya. Volume bola 4/3 pi r pangkat 3 begitu ya. Nah itu sebenarnya dari mana datangnya gitu loh. Apakah diberikan guru begitu saja plek gitu jadi gitu, atau Anda bisa menelusuri dari mana datangnya? Ya, kalau kubus R pangkat 3 mungkin udah cukup jelas ya. Kalau balok P kali L kali T itu udah cukup jelas barangkali. Tetapi bagaimana untuk yang mohon maaf. Suara saya putus kelihatannya ya. Untuk yang lain itu bagaimana? Nah, ini perlu Anda teliti, perlu Anda cermati begitu ya. Saya ingin lontarkan dulu pada Anda bagaimana memperoleh volume tabung yang
volume limas yang sepertiga luas alas kali tinggi. Apa tadi? Limas? Limas sepertiga luas kali tinggi. Tolong itu asalnya dari mana? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dari kubus bukan, Prof? Kubus, kubus dibagaimanakan? Kubusnya dibagi kubusnya dibikin diagonal antar titik sudut yang berhadapan, Prof. Misal sudut AB, misal kubus ABCD dibuat diagonal antara garis A dan garis A dan garis F, garis B dan garis G, garis C dan garis H, garis C dan garis E, dan terakhir garis D ke garis H gitu, Prof. Bertemu di di perpotongan yang kita sebut dengan O gitu, Prof. Terus baru di Bisa di-share ke sini gambar ilustrasi sederhananya, Pak Indra? nggak nggak bisa, Prof. Nggak ada gambarnya, Prof. Belum saya gambar, Prof. Nggak pakai drawing kan bisa. Maksudnya gambaran tangan gitu, Prof. Ya, gambaran tangan. Ya, Prof. Kesulitan? Iya, Prof. Kenapa ya?
Bisa, Mendra? Kesulitan? Belum, Prof. Nah, coba begini ya. Anda lihat nih. Ini apa sih? Kan Anda itu punya 5. Nah, ini diketahui volumenya itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi gitu. Nah, ini tingginya ini. T ya. Yang luas alasnya yang ini. Ini A-nya. Jadi volumenya yang ini. Mengapa gitu loh pertanyaannya ya. Mengapa seperti itu? Nah, ini mungkin bisa berangkat dari sini. Ya. Ini kan alasnya ini. Kita buat tadi seperti yang diusulkan Pak Indra. Nah, gitu ya. Jadi hakikatnya kalau dibuat diagonal-diagonal seperti ini, ada berapa ruang berbeda yang bisa tercipta? Ada 6, Prof. 6 buah 5 sih. Ini ada 6, 5. Sama apa enggak? Kongruen enggak? Sama, Prof. Kongruen. Kongruen, Prof. Kongruen, Prof. Ada 6, 5 kongruen ya. Kongruen. Kalau ini sisinya A, atau saya tulis sisinya A saja, A. Volume kubus berapa? R pangkat 3, Prof. A pangkat 3. A pangkat 3 ya. Oh iya. Ini A. Tinggi limas berapa? Tengah A, Prof. Tengah A. Tinggi limas itu adalah yang ini nih. Nah, yang warna hitam ya. Yang ini nih. Nah, ini berapa tingginya? Tengah A. Kedua. Setengah A ya, setengah A jadinya. Oke, itu informasi yang harus dikumpulkan. Karena ada 6, jadi volume limas. Berapa kali volume kubus? Atau volume kubus berapa kali volume limas? Enam kali. Volume 6 kubus kali volume 5, Prof. sama dengan 6 kali volume limas.
Jadi volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Ya. Dan 1/6 volume kubus ini bisa kita uraikan menjadi 1/3 kali 1/2 kali volume kubus. Nah, gitu ya. 1/3 kali 1/2 kali A kali A kali A. Yang ini saya tulis 1/3 kali 1/2 A. Jadi yang ini dikumpulkan nih. Kali A kuadrat. 1/2 A itu ini. Apa namanya? Tinggi limas. Sepertiga. Jadi nanti akan Anda peroleh 1/3 kali tinggi limas kali A-nya alas yang ini. Yang ini. Alas kali alas ya, kali alas. Atau dengan kata lain, volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini ya. Itu. Jadi diperoleh dari sana sebenarnya. Nah, ini nanti menjadi bisa digeneralisasi untuk limas bentuk apapun, volumenya senantiasa seperti itu. Ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke. Nah, ini tentu informasi ini tidak boleh Anda hanya dapat informasi saja tanpa tahu dari mana mencarinya, begitu. Ya. Tanpa mengetahui dari mana memperolehnya. Nah, kalau kerucut bagaimana kerucut? Sepertiga kali tinggi juga. Tapi luas alasnya adalah lingkaran ya. Jadi 1/3 PR kuadrat kali T. Itu ya, 1/3 PR. Itu kerucut. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu kerucut itu? Ini bisa limas ini saya perluas saja deh. Menjadi ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sana. Sehingga nanti akan menjadi sehingga limasnya akan berbentuk seperti ini. Kalau ini saya perluas lagi, ada lagi di sini, lebih halus. Sehingga nanti
diperoleh limas baru ini. Yang pada akhirnya suatu saat yang ini karena halus sekali banyak bisa menjadi melingkar. Inilah yang akhirnya membentuk yang namanya limas gitu. Apa namanya? Kerucut begitu ya. Jadi kerucut itu merupakan generalisasi dari limas. Limas mungkin segi 4 tadi bisa jadi segi 8, segi 16 dan seterusnya. Lama-lama ini menjadi limas. Sehingga perilaku dari volume limas pun mengikuti, maksud saya perilaku dari volume kerucut ini mengikuti limas ya. Sama ini rumusnya. Limas bahasa Inggrisnya piramid. Kalau kerucut bahasa Inggrisnya cone. Cone ya. Nah, jadi kalau dalam sehari-hari banyak sekali cone Anda temui. Di mana saja itu Anda temui cone. Ada yang tahu? Kon Di mana es bisa krim, Anda Prof. temui cone tuh? Kon es krim, Prof. Contong es krim, apa lagi? Selain contong es krim, apa lagi? Yang ada di jalan, Prof, yang biasanya orange warnanya. Buat Apa pembatas itu? biasanya. Pembatas jalan ya. Nasi tumpeng, Prof. Penahan parkir gitu ya. Nah, es krim, batas jalan, nasi tumpeng, apa lagi? Kopi ulang tahun, Prof. Tani. Kopi ulang tahun, Trompet. trompet, Nondi, dan sebagainya ya. Jadi banyak ini limas. Limas itu pokoknya limas, kerucut ya. Kerucut. Tudung petani kerucut bukan? Tudung petani ya. Tudung petani juga kerucut. Nonde ta nonde. Oke. Tapi tahu ya bahwa asalnya bisa digeneralisasi dari sebuah limas ya. Prisma limas. Lanjut. Mengapa volume prisma juga luas alas kali tinggi? Mengapa volume prisma luas alas kali tinggi juga? Mana ya? Kok lari sih?
Mana sih? Mana ya? Kok menghilang? Ya Allah ya Rabbi. Gimana ya? Ini kesenggol sedikit menghilang itu. Masa harus mengulang lagi ya? Memang menghilang? Punya saya yang satu mana? Tidak ada Prof Kelihatannya dari dalam tadi juga. handphonenya. Hmm. Sebentar ya. Ada nih. Ya, baik. Jadi yang sekarang itu ini bangun apa ini? Balok. Balok ya. Balok. Tapi kalau berdiri seperti ini, selain balok, boleh juga disebut sebagai prisma. Ya. Jadi boleh balok, boleh prisma sebenarnya begitu ya. Nah, untuk prisma tentu tidak hanya seperti prisma segi empat, karena prisma nanti dinamai oleh bentuknya, bentuk alasnya ya. Prisma segi empat yang ini mungkin juga prisma segi lima. Seperti apa prisma segi lima saya tambah aja ke sini. Nah,
Nanti ini ditarik ke atas. Nah, jadilah prisma segi 5 ini. Mana alasnya yang ini gitu, atau tutupnya yang atas ini. Atau yang alas berarti ini. Ini dinamakan prisma segi 5. Ini tidak ada yang ininya. Tapi khawatir hilang nih semuanya nih. Nah, itu ya. Nah. Buyar jadinya. Nah, jadi alasnya itu berbentuk segi 5 ini. Ini dinamakan prisma segi 5. Kalau alasnya berbentuk segi 6, misalkan saya tambah lagi di sini nih. Gitu. Jadi nanti namanya prisma segi 6. Jadi tergantung alasnya ini ya. Tergantung alasnya. Nah, untuk semua sensitif banget ya. Jadi untuk semua ini luas alas volumenya itu boleh dinyatakan sebagai luas alas kali tinggi gitu. Jadi kalau segi 6 pun luas ini kali tingginya ini T. Begitu ya, ini. Jadi segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi banyak prisma segi banyak. Itu ya mungkin PN gitu ya. Prisma segi banyak, PN. Nah, tetap volumenya adalah luas alas kali tinggi. Sehingga ketika ini berkembang terus sehingga menjadi kayak gini, menjadi melingkar. Di sini juga melingkar di atas misalkan. Jadilah yang namanya apa ini? Tabung. Prof. Tabung. Jadi volume tabung ini juga sama. Luas alas kali tinggi. Alasannya adalah PR kuadrat kali tingginya T. Ini yang dinampakkan dengan tabung. Ya. Tabung. Jadi tabung ini juga generalisasi dari prisma sebenarnya ya. Saya ingin Anda mendefinisikan lagi prisma itu apa. Masih ada yang masih ingat prisma itu apa? Prisma adalah Prisma adalah dua buah sisi n yang kongruen yang dibatasi oleh persegi panjang, bukan, Bro? Gimana? Prisma adalah dua buah sisi n yang kongruen dan sejajar yang prisma adalah sebuah ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi n yang kongruen dan sejajar serta persegi panjang yang banyaknya sama dengan n. Oke. Jadi prisma adalah bangun ruang ya. Bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar
ya, atas bawah yang dinamakan poligon, dan sejumlah persegi panjang ya yang berdiri. Oleh karena itu bukaan dari sebuah prisma, bukan tahu ya, bukan ya. Sebentar. Ada yang menghilang nih. Nyelip, pulpennya hilang. Untung masih ada serep ini ya. Jadi ini limas tadi, apa namanya, tabung. Oh ya, limas. Limas itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang kongruen yang sejajar. Itu alasnya tadi ya. Kongruen yang sejajar dan dindingnya berupa persegi panjang ya. Oleh karena itu nanti kalau Anda punya misalkan sebuah limas, sebuah prisma segi 7 misalkan, maka prisma itu akan bukaannya itu akan memanjang kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, jadi 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ininya tentu akan sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebanyakan ya? Atau ini tambah aja lah, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini juga sama di sini ya. Nah, ini yang namanya apa namanya jaring-jaring ya. Jaring-jaring. Jadi bukaan dari prisma pun kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nutupnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pula. Di bawah juga sama kayak gitu ya. Dan kalau ditutupkan akan menjadi prisma segi 7 begitu ya. Nah, dari segi volume tadi ini luas alas kali tinggi, tentu Anda harus mencari ini. Mencari luas alasnya ini ya, kali tinggi. Memang segi 7 bisa dicari luasnya? Bisa aja ya, segi 7 itu silakan aja dibagi dua, mungkin segi 4 dan segi 4 gitu ya. Segi 4 dan segi berapa lah gitu. Segi 7, ini segi 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8 ya. Segi 8 ya bisa dibagi dua. Jadi misalkan menjadi kayak gini. Nah, bisa seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Menjadi segi 5 dan segi 5. Segi 5 dan segi 5 kan juga agak susah ya. Mungkin bisa menjadi segi 4 dan segi 3 itu boleh. Terserah sesukanya nanti mencarinya. Loh, kok kan nggak tentu Pak segitiga. Tidak selalu alas kali tinggi gitu. Nah itu mah silahkan aja lah diatur ya. Segi 5 diubah menjadi berapa bagian itu yang jelas. Jadi bagian-bagian yang mudah ya dicari luasnya begitu. Segi 3, segi 4 dan seterusnya kan sifat-sifatnya sudah dipelajari begitu ya. Baik. Jadi tabung dengan prisma itu masih satu keluarga ternyata ya, tapi keluarga tabung lebih halus ya. Kalau prisma itu kan kasar. Kasar. Jadi kalau misalkan ada prisma segi 50, nah itu kan sudah hampir mendekati lingkaran ya. Apalagi prisma segi 100, udah makin bagus ya, halusnya. Prisma segi 1.000.000, kayak apa ya? Udah kayak lingkaran udah ya itu. Makanya lingkaran segi itu bisa di ini. Bisa dikenali lah gitu ya. Baik. Setelah kita tahu itu, yang agak sedikit unik adalah pendekatan tabung dan bola ya. Tabung dan bola. Kalau luas bola itu bagaimana? Ada yang pernah tahu luas bola digimanakan mencari luasnya? Izinkan saya menghapus ini ya. Ada yang tahu antara bola dengan tabung hubungannya gimana? Ini ada bola, tapi bersamaan dengan itu di sini ada tabung ini. Ininya sama, lebarnya sama.
Nah, jadi 10 kemana itu ya? Nah, gitu ya. Kemudian ini saya buat kayak gini nih. Ini 2R. Ini 2R. Ini 2R. 2R dari sini ke sini ya. Nah, begitu. Volume yang kiri berapa? Ini kan 4/3 PR pangkat 3 begitu ya? Kalau saya punya sebuah bangun bentar. Nah, Anda berupaya mencari volume kerucut yang dalam. Kalau volume kerucut yang dalam itu menjadi penyerut, naon penyerutannya? Bubut lah, mesin bubut begitu ya. Sehingga dari atas dikerowot, dari bawah dikerowot. Nah, yang ingin saya tahu berapa volume tabung ini setelah digrogoti oleh yang biru gitu. Berapa volume tabung ini? Volume tabung ini setelah dikerok semua bagian yang biru itu. Mari kita lihat. Volume tabungnya berapa ya? Volume tabung. Tolong bantu. PR kuadrat Pi kuadrat P kuadrat kali ya Pi 2R sorry PR kuadrat Prof. kerucutnya ada berapa? Ada 2. Ada Nah, 2 simpen di depan ya. Karena ada 2 jadi simpen di depan sehingga menghasilkan 2pi gitu ya. 2pi. R-nya R kan? ya Prof. R Kuadrat kali tingginya berapa ini? setengah R Prof. R juga Prof. R juga Prof. Kali R. Jadi berapa itu? 2 pi R pangkat PR pangkat 3. 3. 2 pi R pangkat 3 itu adalah volume dua kerucut dalam satu tabung. volume apa ya? Bukan volume tabung ini. Volume 2 kerucut Prof. Volume sebentar. 2 pi R kuadrat kali salah ya. Oh, sebentar. Ulangi. Saya ulang, salah ya.
Kelihatannya harus, karena sama-sama T ya, jadi bingung ini. Sama-sama T, yang satu tabung, yang satu, oh enggak kok kerucut ya. Volume tabung dulu, volume tabung. Volume tabung itu adalah, saya ulang lagi, mohon maaf. Volume tabung adalah Pi PR kuadrat T. R P R kuadrat kali 2R gitu ya. kali 2R. 2R. Jadi ini apa namanya? 2 P R pangkat 3. 3. Oke ya. Baik. Sekarang volume kerucut. Kerucutnya ada 2 kan? Ya, Prof. Volume kerucut. Ada 2 kali. Volume kerucut apa tadi? Pengembangan dari limas? Sepertiga Kali luas alas kali. sepertiga pi R R kuadrat. Luas alasnya? Tingginya? setengah R, Prof. R, Prof. R, Prof. Sorry, Prof. R ya. Kali R. Jadi 2 kali sepertiga? 2/3. 2/3. P R pangkat 3. Tabungnya segitu, kerucutnya segini. Maka luas volume tabung di luar kerucut berapa? Vol tab di luar kerucut. Volume tabung di luar kerucut. Berapa volume tabung di luar kerucut? Kalau Anda hitung berarti volume tabung di luar kerucut adalah volume tabung diambil volume kerucut gitu. Volume tabung diambil volume kerucut. Jadi ini diambil ini. Ini tenu mana? Ini tenu iya saya. Ini diambil ini. Berapa itu? 4/3 PR pangkat 3. Aduh. Kesenggol. Kesenggol mestinya nggak pergi kan? Cuma di layar saya hilang. Sensitif banget ini. Kemana saya ini? Oke, dari situlah Anda coba cermati gitu. Jadi volume di luar kerucut di dalam tabung itu ternyata adalah Volume bola. 6/3, 2 itu kan 6/3 ya. 6/3 PR pangkat 3 diambil 2/3 PR pangkat 3. Sisanya berapa? 4/3 ya. 4/3. Ternyata bahwa volume bola bisa berasal dari situ gitu ya.
volume bola berasal dari volume tabung diambil kerucut. Volume tabung diambil kerucut menghasilkan volume bola. Tapi kerucutnya harus berbolak-balik kayak jam pasir ya. Jam pasir, tahu jam pasir? Tahu, Prof. Kalau Anda nggak tahu jam pasir, pergilah ke Museum Pendidikan UPI. Ya, di situ ada jam pasir. Nah, karenanya ini memunculkan teorema sebenarnya yang disebut teorema kavaleri. Tahu kavaleri? Kavaleri itu angkatan bersenjata ya. Artileri itu apa? Kavaleri kalau nggak salah itu pasukan berkuda ya. Tapi ini mah kavaleri yang lain ya. Aneh, saya disembunyikan. Mana ada? Kalau bisa dipoto itu ya. Susah sih, gambarnya sulit. Udah, Prof. Udah ya. Baik, jadi apa yang disebut sama? Begini. Kalau Anda cermat, nah ini. Penampang irisan tegak lurus sumbu itu selalu sama antara bangun yang kiri dengan bangun yang kanan. Mengerti maksudnya? Jadi kalau kita buat bidang sejajar tanah gitu ya, maka yang ini bidang irisannya penampangnya namanya itu sama. Kalau Anda nanti akan mencari juga yang di sebelah sini misalkan, luas yang ini, kalau di sini yang mana? Harus lurus ini. Nah, gitu. Yang ini adalah luas cincin ini. Kenapa luas cincin? Karena yang luar adalah yang merah, yang dalam yang mana ya? Yang dalam yang hitam aja deh biar kelihatan. Ini dilingkarkan juga di sini. Nah, jadi yang dimaksud sama dengan lingkaran yang merah pada bola itu sama dengan luas cincin yang ini. Luas cincin yang ini nih.
Nah, luas cincin itu. Tugas Anda silakan buktikan bahwa luasnya sama ya. Nanti buktikan silakan di luar jam inilah membuktikannya. Yang jelas lingkaran yang merah di atas ini di bola sama dengan luas cincin yang ini di sini. Luas cincin luarnya pada tabung dan lingkaran dalamnya itu pada tepi-tepi kerucut. Tepi kerucut. Dan contoh yang sangat sederhana sekali di sini. Di paling ujung atas di sini. Nah gitu ya, kecil banget. Nanti di sini juga makin tipis, cincinnya makin tipis ini. Di mana ya? Mungkin di sini nih. Nah, di sini nih. Ini berarti lingkaran luarnya ini, lingkaran dalamnya situ. Hanya setipis ini gitu ya. Kayak karet gelang jadinya. Kalau pas menyinggung di atas berarti titik di sini pas 0 gitu ya. Nah, ini prinsip kavaleri. Kalau Anda mau cari nanti namanya ini. Ini namanya. Saya nulisnya di mana ya? Kavaleri. Kavaleri ya. Kavaleri principle, prinsip kavaleri. Silahkan dicari. Prinsip kavaleri. Volume bola. Prinsip Cavalieri. Cavalieri ya. Ya. Nih, pengen saya ini sebenarnya di multimedia ini gambarnya gimana, tapi susah sekali saya membuatnya gitu ya. Sehingga pengen kuliah tatap muka sebenarnya dengan Anda ya di ruangan itu. Nah, ini volume ya. Nanti ada yang lebih gampang. Bahwa volume bola dicari pakai semangka gitu. Bapak pernah ya nunjukin ya? Apa belum ke Anda ya? Belum juga ya? Belum, Prof. Nanti saya tunjukkan ya, pakai semangka. Nah, jadi kalau Cavalier itu, ini sudah di foto ini sudah? Sudah ya, kalau sudah akan beralih saya nih. Nah. Jadi yang maksud dengan prinsip Cavalieri tadi itu kayak gini. Kalau Anda punya koinnya ditumpuk.
tingginya misalkan ini koin ribuan, berapa ya, ribuan lah. Ribuan ada 100 koin. 100 koin ya. Di sisi lain numpuknya kayak gini nih. Sama ini juga 100 koin. Cuma biar nggak ambruk, ini saya kasih ini aja deh. Kulit. Jadi numpuknya miring ya, asumsikan tidak ambruk ya, asumsikan tidak ambruk, hanya kayak gitu. Pertanyaan saya, koinnya berapa banyak yang kiri dan berapa banyak yang kanan? Sama, Prof. Sama. Kira-kira volumenya berbeda apa sama? Berbeda. Kenapa? Yang ini jangan dihitung yang misalkan gini ya. Oh, sebentar. Nah, yang ini jangan dihitung, yang ini. Rongga ini jangan dihitung. Misalkan saya punya kayak gini. Kan tadi kan ada garis ini ya. Nah, rongga ini jangan dihitung ya, yang dihitung koinnya saja, volume koin. Bagaimana? Sama, Prof. Kalau seperti itu tetap sama volumenya. Volumenya tetap sama. Nah, inilah sebenarnya prinsip dari apa namanya? Kavaleri ya, prinsip dari kavalieri. Kavalieri, tadi salah nulis gitu. Kavalieri itu berlangsung. Jadi kalau Anda punya bidang kayak gini, ya, kemudian bidang irisannya sama di satu tempat, ini sama segitu, sehingga ngebolongin nah gitu. Kemudian di sini juga sama ini. Ngebolongin juga di sini. Dan luas di sininya sama. Nah, ini luas ini sama dengan luas yang ini. Asal setiap mengiris bidang datar menghasilkan irisan yang sama di kiri dan di kanan, asal tingginya sama, maka volumenya sama. Nah, itu prinsip Kavaleri seperti itu sebenarnya ya. Nah, ini yang ini namanya luas penampang. Luas penampang ini. Luas penampangnya sama, setiap irisan dimanapun luasnya sama. Dan itu dinamakan prinsip Kavaleri ya, prinsip Kavaleri. Dan ini pula yang digunakan pada bola dan tabung tadi ya, sehingga volume tabung itu adalah volume tabung di luar kerucut ya, volume tabung di luar kerucut itu sama dengan volume bola. Nah, itu prinsip Kavaleri yang ada. Baik. Sebelum meninggalkan ruangan,
Saya ingin memberi oleh-oleh sedikit untuk Anda ya. Nih, tolong nih oleh-oleh dari saya nih. Baru pikiran satu. Kayaknya udah ya, kayaknya udah pernah Anda dapat ini dari saya. Atau belum? Yang mana, Prof? Belum nampil Prof kayaknya. Lupa belum tampil ya. Kirain sudah. Terlalu simple soalnya. Nah, baik. Udah kelihatan udah? Udah, Prof. Sudah, Prof. Baik. Anda yang ingin diketahui hari ulang tahunnya. Tadi pagi saya rilis tentang ulang tahun ya. Pak Indra itu berinteraksi. Pertanyaan saya itu kan, ada orang selama 8 tahun tidak berulang tahun ya. Siapakah mereka? Jawabannya katanya yang lahir 29 Februari. 29 Februari yang mana gitu. Jangan sampai 29 Februari saja, sebab kalau umurnya nggak nyampe ke sana, mungkin jawabannya nggak ketahuan juga begitu. Benar ya, ternyata Pak Indra ini ngirim kalender 2100 ya. Dan 2100 walaupun habis dibagi 4, itu ternyata bukan tahun kabisat itu 2100 ya. Nggak tahu Pak Indra buat kalender semalam atau kalender yang sudah ada Pak Indra? Kalender di laptop Prof. Oh, ada ya. Jadi 2100 memang bukan kabisat, walaupun tahunnya habis dibagi 4 ya, itu bukan kabisat. Baik, yang ini mah permainan ya. Kelihatannya Anda udah merem-merem ngantuk-ngantuk gitu tadi. Makanya ini saya bangunkan dengan ini sekarang. Saya ingin, saya mau nebak salah seorang Anda, tanggal berapa dilahirkan, tapi Anda harus jujur menjawab iya dan tidak saja dari pertanyaan saya. Siapa yang mau dicoba ditebak? Prof. Siapa? Rifyan, Prof. Bentar, belum kelihatan nih. Rifyan, Prof. Wisnu? Siapa? Rifyan, Prof. Aduh, nggak kelihatan. Oh, saya kelihatan ya? Layarnya apa ya? Nggak cukup ini saya. Sebentar. Cung. Acungkan tangan. Nggak kelihatan. Raise hand, Yan. Raisen. Sudah, Prof. Raisen. Mana? Oh, gitu. Rifyan. Ya, Prof. Ya, Rifyan. Ya, Prof. Ya. Tanggal lahir Pak Rifyan di sini ada enggak? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Kalau di sini? Nggak ada, Prof. Tidak ada. Kalau di sini? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Kalau di sini? Ada, Prof. Ada. Di sini? Ada.
Ada pertanyaan saya, apakah Pak Firdaus dilahirkan pada tanggal 24? Ya, Prof. Ah, betul. Ternyata benar ya. Yan, bulannya sekarang, bulannya. Ya, Prof. Di sini ada, Pak Yan? Nggak ada, Prof. Di sini? Ada, Di sini? ada, Di sini? nggak ada. Ada, nggak ada. Berarti bulan Juni. Kok bisa ya? Iya, Prof. 24 Juni ya, Pak Arifyan ya? Ya, Prof. Betul, sudah 2 nih betulnya. Kalau tahun karena nggak mencukupi, itu saya akan tanya langsung. Tahunnya tahun berapa Pak Firdaus? 1997, Prof. 1997 ya. 1997, baik. Itu 44026 gimana ya? Bentar. Jadi tadi 24 ya Pak ya? 24 tambah 5 tambah lahir 97? Iya, Prof. 97 tambah 24. Tolong jumlahkan ini berapa? Oh, 5, Prof. 5 dari mana, Prof? 12 6 Prof, bukan 5 Prof. 0 150. 2 ya. 15 kan? Iya. Ini 15 ya. Ini Juni kan? 6, Prof. Juni. Juni kan? Iya, Juni. Benar sudah. 150 dibagi 7 berapa? 150 bagi 7. 129,42 sekian. Iya. 147 ya. 29. Jadi 147 sisanya 3. Salah. Kalau tidak salah, Bagi 7, 21. Parian itu lahir di hari Selasa. Iya. Iya, betul ya. Kok bisa, Prof? Betul apa salah? Jangan ragu-ragu. Iya, Prof. Benar, Prof. Tapi itu 5 dari mana, Prof? 5 bulan Juni, kodenya 5. Bukan 6. Bukan. Kalau 6 itu tahun bulan ke-6. Ini bulan Juni. Jadi yang ini ditebak melalui tebak hati. Bulan Juni tebak hati. Tahun ditanyakan. Dan akhirnya saya bisa nemu bahwa ini adalah Selasa. Betul ya, Pak Rian? Betul, Prof. Oke. Itu Selasa itu dihitungnya dari hari Minggu ya, Prof? Hari Minggu. Oh. Minggunya 1, Seninnya 2. Bahasa Arab. Iya, iya. Ahad, Isnin, Salasah, Arba'ah, Khomsah itu. Iya, benar, Prof. Penasaran, hayong deui ah. Ada yang mau, ibu-ibu? Saya Prof. Ya, Prof. Siapa ya?
Siti Nadia. Nih. Nadia. Boleh Nadia. Alah, salah. Siti Nadia. Siti ya, Siti. Siti di sini ada? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Di sini? Tidak ada juga. Tidak ada. Di sini? Tidak ada. Tidak ada. Di sini? Ada, Prof. Ada. Di sini? Ada. Ada. Sarwa. Sama dengan Pak Firdaus. Iya, Prof. Tanggal 24 ya. Iya, betul. Oke, bulannya jangan-jangan sama Arif ya. Bulannya ini ada? Tidak ada, Prof. Ini ada? Tidak ada juga. Oh, beda. Ini ada? Tidak ada. Oh, ini ada? Ada, Prof. 24 Agustus. Betul, Prof. Tahunnya? 1998. 98. Oke. Jadi sama seperti tadi. 24 ditambah Agustus ditambah 98 ditambah 24. 24 itu seperempat dari 98 ya. Ini seperempat kali 98. 98 itu tahun. Sumbangkan ke sini 2 jadi 100. Ini tinggal 22. 22 dengan 24. 46 tambah 3 49. Jadi 149. Beda sehari ya. Jadi hari Senin. Betul, Prof. Betul ya? Betul. Betul. Oke. Tapi jangan digunakan untuk meramal di pinggir jalan ya. Itu untuk bulannya, menentukan bulan gimana, Prof? Tadi yang Juni kenapa 5, yang Agustus kenapa 3? Bulannya pakai kode 144035 02 ya. 025 036 146. Ini tahun biasa ya. Kalau kabisat 033 025 036 146. Ini kabisat. Kabisat. Jadi dari awal ini Januari nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Begitu. Simple. Jadi penasaran. Siapa tadi? Barusan Peri siapa? Siti Nadia, Prof, yang barusan. Siti. Siti lihat kalender ini ya.
kalender di ini. Ini kelihatan nggak nih? Masih tampilan yang tadi, Prof. Oh, harus keluar dulu kelihatannya. Bentar. Hmm. Sebentar ini. Nah, ini. Atau di pojok kanan bawah komputer Anda itu kan ada kalender ya. Iya, Dibuat Prof. aja mundur nanti di sana kan ketahuan gitu. Tapi kalau hitungan ini memang hitungan eksak ya, hitungan pasti. Jadi sebenarnya sih ini kita sudah mengumpulkan ini. Nah, bentar. Gitu ya. Ini adalah kartu-kartu ini. Atau yang ini lah, biar ini ya. Hmm. Nah, ini. Ada caranya ya, Anda susun bilangan-bilangan ini berdasarkan yang ini ya. Rahasia menyusun kartu bilangan. Ubah dulu ke dalam bentuk biner. Nanti bilangan-bilangan yang apa namanya? Yang menempati digit yang sama, yang angka satunya digitnya sama, itu dikelompokkan satu kelompok. Misalkan ini nih. Ini yang bilangan satuannya 1 itu muncul itu ya. Berarti 2. Maksudnya satuan tuh yang ini nih. Nah, ini Maaf, yang mana ya, Prof? Di Nadia tampilnya yang satu kartu diawali angka 8. ini tayangannya muncul nggak? Iya, yang PDF, Prof. Kartu yang tadi. Oh. Oh, yang ini belum ya, sebentar. Sebentar, bukan yang PDF ini. Yang ini nih. Oh, bukan yang ini. Bukan yang ini. Yang ini nih. Udah nampak sekarang? Ada, Prof. Ada, Prof. Ya. Jadi ini kan ada kartu 1, 2, 4, 18. Nah, bilangan-bilangan ini nyusunnya tidak sembarang ya, tapi berdasarkan perintah. Misalkan bilangan 1 sampai 31 Anda buat ininya, binernya. Maka kalau 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ini ekornya itu angka 1 semuanya. Karena dia bilangan ganjil ya. Untuk kelompok yang kedua adalah yang satuan yang tempat keduanya itu 1. Tempat kedua itu apa saja? Misalkan bilangan 2, bilangan 3 ini kan. Bilangan 6, 7. Bilangan 10, 11. Nah, ini kan bilangan
apa namanya ini? Tempat kalau di dalam desimal itu tempat kedua ya, tempat puluhan gitu. Kalau ini namanya tempat duaan itu. Jadi 2, 3, 6, 7, 10, 11 ini merupakan kelompok kartu kedua kalau nggak salah. 2, 3, ini kan. 2, 3, 6, 7, 10, 11 dan seterusnya. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah 4, 5, 6, 7, 12 anu dan seterusnya. Itu diperoleh dari mana? Nah, dari yang ini nih. 4, nah yang ini nih. 1, saya kasih warna beda ya. Saya kasih warna kuning lah. Ini 4, 5, 6, 7. Nah ini. Dan seterusnya. Jadi mudah mengkonstruksinya ya. Nah ini. Kalau udah dikelompokkan jadi tahu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kenapa saya cepat menyebut 24? 24 itu berasal dari, tolong Firdaus dan Nadia yang tadi ketebak ya. Adanya di sini. Bapak mah nggak melihat bilangannya, tapi melihat jumlah ini aja. 8 ditambah, nah yang ini nih. Yang di pojok ya. Yang ini. 8 ditambah 16. 16 itu kartu berikutnya. Aduh, susah ini ya, nggak bisa bergerak nih. 16 itu kartu berikutnya yang ini nih. Nah, ini ya. Jadi bilangan lah deh. Di sini ada 8, di sini ada 16. Nah, sebenarnya yang dimaksud oleh Mbak siapa tadi Hafian Firdaus itu ini. Ada Pak, tuh gitu ya. Ada Pak, tuh ini. Di tempat yang lain nggak muncul, munculnya hanya di sini begitu. Maka saya cukup menjumlahkan yang ini aja pojoknya. 8 tambah 16 jadi 24 begitu. Demikian juga bilangan-bilangan lain yang nanti akan ditebak begitu ya, bisa tertebak. Oke? Paham ya? Saya uji satu lagi sebelum keluar lah. Saya Prof, ingin... mau Prof. Penasaran Indra. Pak Indra, silakan Pak Indra. Oke. Ini kurang gede ya. Oke, Pak Indra. Ada di sini? Nggak ada. Kalau ini ada Prof. Ada. Di sini ada? Ada. 1 tambah 2 ya. Nggak ada Prof. Nggak ada Prof. Oh, nggak ada. 1 aja berarti. Saya ulang lagi. Di sini ada ya? Ada Prof. 1. Sama-sama aja kita hitung. Di sini tidak ada. Enggak. Di sini? Enggak. Halo? Enggak ada Prof. Oh, kurang tegas, jadi nggak tahu saya. Enggak ada Prof. Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada Prof. Nggak ada. Tahu lah. Di sini? Enggak ada Prof. Teman tanggal hiji. Benar Prof. Betul. Benar Prof. Oke, betul ya. Betul. Jadi hanya seperti itulah gitu ya. Ada yang lahirnya tanggal 31 enggak?
Atau bilangan besar deh. Tolong kita uji aja. Ada yang lahir bilangan besar? Nggak ada ya? Oke, begitu aja lah saya kira ya. Kalau ini mau saya bagikan nih, kalau nggak mau nggak usah. Boleh, Prof. Atau Anda bikin sendiri aja lah. Anda bikin sendiri aja lah. Boleh Prof, dibagiin Prof buat ice Boleh, breaking Prof. kelas Prof. Nggak, di foto aja, di foto. Nggak usah Bapak ya. Oke, nomor 1. Udah Prof. Udah? Udah Prof. Nomor 2. Nomor 3. Udah. Nomor 4. Udah. Nomor 5. Ya, ini namanya kartu penebak hati ya. Nah, ini cara nyusunnya. Itu. Ya. Kalau yang tadi sebenarnya yang ngitung tanggal lahir itu tambahan saja di luar ini ya. Tapi kalau Anda mau tanggal ditambah kode bulan ditambah tahun ditambah 1/4 tahun. Hasil penjumlahannya dibagi 7 menghasilkan sisa. Kalau sisanya 0 itu hari Sabtu. Sisanya 1 hari Minggu, sisanya 2 hari Senin dan seterusnya sampai Jumat 6. Begitu aja kok, simple ya. Baik, sekedar tambahan saja itu, mudah-mudahan berguna ya. Gitu aja, sekian. Saya masih belum membuat itu, tapi sebenarnya udah wajib ini, belum punya waktu yang bagus ya. Apa namanya? Spot. Tapi sebelum berakhir saya harus membuat wajib itu. Makanya ini sedang saya proses ya supaya bisa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Mangga. Nuhun. Ini live ya. Ya, Prof. Sirup nanti ditebak sama aku tanggal lahirnya. Udah tahu kan? Iya, kocak.